bikin kepo. Nah, tadi kita udah senam-senam untuk meminimalisir terjadinya osteoporosis. Pencegahannya, tadi Bu Rati sudah nelpon, kena dari Padang kena osteoporosis sendi, ya? udah cukup lama gitu dok, Ya. bagaimana penanganannya? Ya, penanganannya selalu pertama kalau dia ada nyeri, atasi dulu nyeri. Karena dengan nyeri itu dia bisa saja misalnya lutut, pola jalannya bisa berubah karena pincangan. Ya. Lalu setelah nyerinya hilang, lalu dilakukan latihan. Latihannya apa? Latihan penguatan otot. Dengan cara? Dengan tadi yang saya olahraga. Ya. Nah, kalau yang tadi nyeri tadi, saya curiga bukan osteoporosis, ya, tapi osteoartritis. Oh, banyak orang yang salah menduga-duga begitu Ya, dok, betul. antara osteoporosis dan juga osteoartritis. Betul. Ya bisa diperiksa. Ya, osteoporosis bisa ada alat yang untuk memeriksa osteoporosis. Nah, tapi ini kan Ibu Rati tadi sudah lama dok. Apakah osteoporosis itu bisa disembuhkan nantinya? Bisa. Dengan cara? Caranya pertama, ya dengan terapi obat-obatan. Iya. Yang kedua dengan lifestyle, ya. Lalu yang ketiga, kita harus tahu dulu penyebabnya apa sih osteoporosis dia untuk orang itu tersebut. Ya, misalnya kalau dia minum obat-obatan, ya pasti kita kurangi obat-obatan. Ya, obatan seperti kortikosteroid, ya itu ya harus dikurangi. Tapi dok, kalau itu dia tadi ya Bu Rati jawabannya, semoga bisa menjawab dan cepat sembuh begitu ya Lovia. Nah, nih, osteoporosis kan identik sama yang namanya pegel-pegel. Cuman yang paling parah dari osteoporosis itu biasanya apa? Kelumpuhan bisa sampai Kalau kelumpuhan sudah gitu. patah, tergantung lokasinya patahnya di mana. Ya, kalau patah di tulang belakang bisa terjadi kelumpuhan. Ya. Risikonya besar juga ya. Betul. Jadi, Jadi memang harus yang pasti adalah osteoporosis bisa disembuhkan. Bisa Jadi tidak perlu disembuhkan. takut, yang penting latihan dan kontrol. Ya, gitu betul. Ya. Nah, sudah ada penelpon lagi Lovi. Halo, selamat pagi. Halo pagi, Dengan siapa di mana? dengan Ibu Puji Ibu Puji dari Jakarta. di Jakarta, iya. Silakan Bu Puji dengan pertanyaannya. Ini mau nanya dok, kalau asam urat itu sama kayak sakit sendi juga nggak sih dok? asam urat. Oke, Itu sudah di ya Bu dengkul. Puji, ada lagi yang mau ditanya? Sama ini, kalau susah untuk berdiri itu gimana ya dok? Oke. Oke. Susah berdiri. Susah berdiri. Susah berdiri. ya? Ketika Iya. tidur Bu susah berdiri. Saat duduk mungkin. Iya saat duduk, Oh, saat duduk. karena di dengkul itu nyeri sakit. Betul. itu ya. Oke, terima kasih Bu Puji dari Jakarta. Tuh, Dok, ada masalah lagi. Itu Ya, gejala asam juga urat. ya dok ya? Ya, tadi pertanyaan gout. Gout salah satu penyakit rematik, ya, karena penumpukan asam urat. Asam urat biasanya pada sendi-sendi kecil di jari, jempol, macam. Tadi Ibu juga mengatakan bahwa sulit untuk berdiri. Ya, kalau kita berdiri seperti ini, ya, ya, ini adalah otot quadriceps yang bekerja. Oke. Ya, artinya kalau dia sulit, artinya apa? Dia bantu dengan tangan misalnya begini, karena ototnya tidak kuat. Oh. Kebanyakan orang kalau lututnya sakit, apa yang terjadi? Berjalannya akan berubah. Iya. Dia agak sedikit ditekuk. Oh. Ya, akibatnya apa? Ini otot kurang banyak Bekerja. Oke. sehingga ototnya menjadi kecil. Karena kecil menjadi lemah. Ya, oleh karena itu pertama kali ya sembuh itu dulu, nyerinya hilangkan dulu. Lagi-lagi nyeri yang banyak Iya, yang karena pemirsa di rumah penyebab nyeri, ya. masalah pasien itu menyeri. Oke. Ya, nyerinya kita atasi dengan misalnya dengan fisioterapi, ya, dengan obat-obatan. Pada saat nggak nyeri itulah kita lakukan latihan. Latihan. Tapi kalau kelamaan duduk bukan berarti susah berdiri, itu bukan osteoporosis ya dok ya? Biasanya Bukan. Bukan ya, Harus beda lagi ya diteliti dok lagi ya? ya, Dok. Oh iya, penyebabnya apa? Oke. Ya, misalnya kalau duduknya terlalu ambles gitu kan susah juga. Betul. Ya, Nah, terlalu- kalau tadi terlalu duduk, pendeknya. sedangkan asam urat, Dok. Kalau yang Ya. asam urat itu bagaimana, Dok? Ya, itu ada obat-obatan juga Oke. yang mengurangi asam urat. Jadi tadi. konsumsi obat-obatan dulu sesuai Obat- anjuran dokter. Ah. Lalu ketika nyeri hilang, latihan berjalan Latihan. langkah-langkah itu bisa menjadi Ya. salah satu obatnya. Obat begitu ya? dan pencegahan supaya nggak balik lagi. Oh, Ya, bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Oke, Ya. makanya untuk itu harus dicegah. Dicegah, Ya? ya. Oke, itu dia Bu Puji jawabannya. Nah, ngomong-ngomong masalah pencegahan, tadi dokter juga bilang salah satunya latihan. Ya. Seberapa sering sih kita yang masih muda mungkin atau yang sudah kena osteoporosis itu melakukan latihan? Ya, latihan bisa 3 kali sampai 4 kali per minggu. Per minggu. Ya, minimal 30 menit. Itu Ya, misalnya Sehari jalan 30 aja, menit ya, jalan Dok, ya? aja 30 menit cukup lah. Ya, untuk mencegah osteoporosis. Oke. untuk Nah, selain yang- itu konsumsi obat-obatan juga perlu kah ketika memang sudah terkena? Kalau dari makanan sudah cukup, tidak perlu. Oke. Ya, suplemen kayak gitu-gitu kalau makanan kita kurang. Oke. Ya, tapi kalau sudah ada makanan sudah berimbang itu nggak perlu lagi suplemen. Nah, Lovi, ngomong masalah makanan apa aja sih dok yang bisa? Selain susu apa sih dok yang nah, bisa itu dia. mencegah Ya tadi yang osteoporosis? kalau yang murah meriah tadi tahu,
tempe, kacang-kacangan. Nah, sama hal ini daging, dok ya, susu bisa baik dikonsumsi sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan harian kalsium dan protein yang dapat. Kurma juga ternyata bisa. Nah, ini kurma juga Wow. dapat ya dok ya. Ya. Oke, nah jadi Kalsiumnya memang itu ya dok. tinggi. Lagi-lagi makanan ini sangat penting ketika dikonsumsi. Betul. Kita harus tahu kira-kira yang banyak mengandung kalsium dan juga protein buat Betul. konsumsi Ternyata tubuh. susu bukan minuman ya dok ya, makanan justru ya. Minuman. Makanan Itu. iya. Nah, dok kalau misalnya asupan Ikan. makanan, memang seberapa besar sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita dok? Apa nih? Asupan apa? Misalnya untuk kalsium, Kalsiumnya protein. 600 IU. 600 International unit. unit ya. Ya, Oke, itu untuk supaya asupan kita cukup Ya, dan betul. terhindar dari osteoporosis. Ya, betul. Begitu. Ya. Kalau ada sebagian masyarakat yang nggak suka susu, selain susu apa dok? Ya makanan-makanan lain yang Makanan-makanan tadi lain kayak disebutin. tadi ya, ya. kacang-kacangan. Ada kurma, buah-buahan, gitu. buah-buahan. Banyak ya dok ya. Banyak. Yang Oh, jadi masa jadi sebenarnya osteoporosis itu bisa dicegah begitu Betul. ketika kita mencari tahu Iya. lebih dalam lagi. dan jangan lupa nggak hanya berdiri sendiri makanan, aktivitas itu yang paling penting justru. Ya. berjalan lagi. Berjalan itu aktivitas fisik itu yang paling penting. Oke deh. Ya, asupan cukup tapi aktivitas tidak ada ya cuma. Nah, kalau tadi terbuang kan juga. makanan yang untuk mencegah. Kalau yang memberikan risiko osteoporosis makanan kayak junk food gitu juga ya dok? Ya karena asupannya kurang. Oke. Ya, Oh. Nah dok, tips buat pemirsa di rumah dok untuk menghindari atau mencegah baik pun masyarakat yang udah terkena osteoporosis, bagaimana cara menyikapinya? Oke, pertama adalah kita harus gaya hidup yang baik. Oke. Ya, gaya hidup yang baik itu apa? Olahraga setiap hari atau minimal seminggu 3 sampai 4 kali. Ya. Yang kedua adalah konsumsi makanan yang berimbang. Ya, karena makanan dengan berimbang itu semua nutrisi itu akan dibutuhkan, yang diperlukan akan dipenuhi. Oke. Yang ketiga adalah hindari stres. Oke. Ya, hindari stres. Stres ini termasuk yang salah satu faktor juga. Oke Ya, deh, oke. kalau gitu. Makasih. Terima kasih Balik banyak ke gaya Dr. hidup Ruliando, sehat. gaya hidup sehat dan hindari stres ya. hindari. Terima kasih dok atas waktunya bincang-bincangnya pagi hari ini, dan pemirsa Terima kasih, dokter. jangan lupa jangan stres-stres. Kalau misalnya nggak mau stres, saksikan terus Intermezzo. Usai jeda kita akan masak-masak untuk menghindari penyakit-penyakit osteoporosis. Kira-kira masak apa? Sesaat lagi tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Terima kasih Dr. Ruli. Mysterious ways. Maybe just a touch of a hand.